Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah saudara sekalian, kita bisa bermuajah pagi ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan iman. Semoga Amin apa ya yang Allah. kita luangkan hingga kira-kira setengah tujuh nanti dapat bernilai amal soleh, bernilai ibadah. Amin. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan menyoroti atau membahas tentang Hamas ya, tentang peristiwa di Gaza ya, kalau sedang aktual, dan kita akan menyoroti dari sisi yang agak berbeda ya. Jadi topik yang kita sajikan pagi ini adalah kekuatan Hamas, cybercrime dan cyber war ya. Apa nih hubungannya nih? Oh, ada sangat jelas ada. Tapi sebelum masuk ke cybercrime dan cyber war ya, kita akan melihat bagaimana kekuatan militer Israel versus Hamas. Ini akan kita lihat ya, Israel itu menurut global gun power ya, jadi ada satu indeks yang dibuat tentang kekuatan senjata di negara-negara dunia. Indeksnya itu di atas Jerman hingga Saudi ya, jauh ya, nomor 18 di dunia ya. Indonesia nomor berapa ya? 15 atau berapa Indonesia ya. Tapi itu dengan mengabaikan nuklir ya. Kalau nuklir dihitung ya Israel nomor 10 mungkin. Nuklir nggak dihitung. Jadi tahun 2023 itu Israel ada di peringkat 18 dari 145 negara yang dipertimbangkan untuk tinjauan Global Firepower ya. Apa namanya, bukan Global Gun Power tapi Global Firepower, GFP ya. Dia punya 173.000 tentara aktif dan 465.000 tentara cadangan. Tentunya yang dihitung tentara itu yang pegang senjata ya. Bukan tentaranya 100.000, senjatanya cuma 1.000 ya, enggak gitu lah. Masing-masing tentara pegang senjata, ada senjata apa modern ya, senjata senjata otomatis, kemudian tentunya ada bayonet juga dengan perbekalannya semua lengkap lah gitu ya. Juga punya 601 pesawat terbang, tentunya pesawat terbang tempur ya, bukan pesawat gantole, kan nggak dihitung. 241 jet tempur, banyak sekali. Lebih banyak mereka dari Indonesia ini. Kalau jumlah tentaranya banyak kan Indonesia ya. Indonesia tentara hampir 1 juta orang ya. Kemudian 126 helikopter dan 48 helikopter tempur ya, Apache ya. Itu orang nyebutnya itu tank terbang ya. Kemudian lapis baja itu 56.000, banyak sekali ya. Lapis baja 56.000 ya. Eh, Banyak sekali nih untuk negara sekecil itu ya. Lebih banyak Israel daripada Indonesia. Jadi saya kira yang kalau ada yang meletakkan Indonesia ranking 15 itu agak agak juga ngasih bobot di personilnya kebanyakan juga saya kira ya. Kemudian mobil pelontar roket mencapai 300 unit. Nah, Hamas berapa? Nah, ini agak susah nih di JFP nggak ada karena Hamas itu bukan negara. Hamas bukan negara ya. Jadi kalau indeksnya jadi nggak ada juga. Terus tentang berapa ribu tentara aktifnya? Wallahu a'lam, nggak ada. Nggak ada yang tahu tuh Brigade Al-Qassam itu berapa, nggak ada yang tahu ya. Tentunya nggak akan sebanyak Israel ya. Tapi yang mengejutkan, Brigade Al-Qassam itu nyaris semua eh, aktivisnya itu Hafiz Quran. Dia nggak dimiliki Israel ya. Nyaris ya, Hafiz Quran. Tapi angkanya nggak ada yang tahu ya. Jadi dari 2 juta penduduk Gaza itu berapa yang eh, ikut Hamas dan berapa yang berlatih militer ya. Kemudian yang lainnya juga nggak relevan, pesawat nggak punya ya, pesawat nggak ada nih, sama sekali nggak ada ya. Helikopter juga nggak ada, lapis baja nggak ada. Roket berapa roket? Nah, ini roketnya buatan sendiri ya, kemarin itu mengejutkan juga. Jadi itu hal yang tidak diketahui oleh Mossad ya, oleh Dinas Intelijen Israel. Berapa tuh roket? Karena ternyata mereka tiba-tiba kaget setelah Hamas meluncurkan sampai 5.000 roket. Kelabakan. Iron Dome-nya nggak siap ya. Nggak sanggup. Bang. Dulu waktu berapa tahun yang lalu Hamas meluncurkan roket-roket juga, itu udah langsung ketahui dia. Wah, ternyata Iron Dome-nya mati. Nggak sanggup. Jadi Iron Dome itu ternyata berfungsi kalau roket-roket yang ada itu tidak banyak-banyak lah serangannya tuh. Karena mereka mengira roketnya sekaliber kayak roketnya Israel ya. Satu roket itu nilainya berapa? 1,5 miliar ya kira-kira ya. 1,5 miliar rupiah ya. 100.000 US dollar. Nah kalau roketnya Hamas tuh
kira-kira cuma 5 juta rupiah ya. 5 juta rupiah. Jadi bisa bisa bikin banyak ya. Coba bikinnya juga gimana? Oh, banyak batu cara pabriknya di mana tuh ya? Kan kalau misalkan anu ya juga perlu bahan baku ya, perlu perlu logam tuh di mana tuh. Jadi itu yang mereka agak habis pikir ya. Jadi ini skema dan ternyata ya ini apa diduga itu karena Hamas tahu titik lemah sistem cyber Israel ya. Sistem cybernya, sistem internetnya tahu ya. Nah ini ilustrasi aja ya. Tentunya kalau di Israel nggak boleh nih, di masuk Yerusalem nggak boleh pakai topeng kayak gini ya. Jadi Hamas itu tahu dan paham limit kemampuan sistem Iron Dome-nya itu ya. Jadi saya kira dalam keadaan terancam orang itu dapat muncul kekuatan tersembunyinya ya. Kalau istilah kita sekarang the power of kepepet ya. Jadi bayangkan Hamas diblokade ya dari segala penjuru, penjara terbesar di dunia ya, open air prison ya, jadi penjara yang terbuka ya, terbuka usia dia nggak ya tertutup, artinya orang bisa menghirup udara segar, tapi ya daerah itu kecil sekali ya. Jadi wilayah Israel itu cuma 365 kilometer persegi ya. Itu kira-kira hanya seluas apa ya, kota Bogor tambah kota Sukabumi mungkin ya, tambah kota Cianjur, kotanya aja ya, nggak besar-besar ya. Kabupaten Bogor itu sekitar 2.500 kilometer persegi ya. Jadi hampir kabupatennya tuh hampir hampir 9 kali lipat Gaza ya. Gazanya ya. Nah, jadi penduduknya hampir sama ya, 2 juta orang tuh. Jadi wah itu sempit sekali dan eh, arus keluar masuk barang itu sangat sulit ya karena sebelah apa sebelah kanan di kepung Israel, sebelah selatan itu Mesir itu hanya buka perbatasan itu 3 kali sebulan. Itu pun suka-suka Mesir tanggalnya. Jadi orang sudah antri mau menyeberang ke Mesir gitu tiba-tiba tutup gitu ya. Jadi seperti itu kondisinya ya. Nah, sehingga dalam kursi terpepet itu mereka banyak yang bikin ini apa terowongan-terowongan di bawah tanah gitu kan ya. Sudah kayak Vietcong dulu di Vietnam ya. Nah, dan itulah yang benar ditunjukkan pemuda Palestina. Mereka banyak yang kemudian jago hacking, jago membuat drone, sampai jago meracik roket. Ya karena kepepet tadi ya, suasana perang itu bisa seperti itu. Ya. Jadi kemarin tuh katanya banyak yang lompat ke arah yang daerah yang dikuasai Israel itu pakai para layang. Ya. Selain pakai drone, pakai para layang. Jadi banyak tank-tank itu, nah, karena nggak punya tank, mereka serang pakai drone. Drone jauh lebih murah ya. Sekarang pakai drone. Jadi drone-nya bawa bom ya di pasal presisi itu jatuhin anu ya pas di lubangnya ya. Pasti ada titik lemah. Nggak mungkin tank itu semuanya tertutup tuh nggak mungkin. Nggak bernafas nanti mereka kan. Dan di antara lubang atau tempat yang paling ringkih di dalam tank itu apa? Antena sama lubang pengintainya ya. Pasti ada lubang pengintainya. Soalnya kan kalau kayak gitu nanti si apa namanya si sopir tanknya nggak bisa ngelihat keluar ya. Ada lubang ya. Mungkin pakai kamera juga. Kalau kameranya diserang dia nggak bisa lihat apa-apa. Pasti ada lubangnya juga gitu. Jadi itulah yang benar mereka jago. Nah, saya hari ini akan lari ke hacking ya, ke cybercrime, cyber war ya. Jadi untuk memahami bagaimana perang cyber atau cyber war berjalan, ya kadang-kadang kita mengira cyber war itu hanya sekedar perang komentar di Twitter ya, itu tweet war itu bukan cyber war yang sesungguhnya, itu tweet war ya, atau perang perang komentar di Facebook, enggak gitu ya. Jadi untuk memahami cyber war kita mesti paham dulu aneka jenis kejahatan cyber atau cybercrime ya. Ini simbolnya, pokoknya orangnya misterius tapi dia ngacak-acak sistem jaringan ya. Jadi teknologinya sama aja, mirip itu, cuma beda arah. Jadi kalau kita menggunakan teknologi cyber untuk merugikan satu orang ya, orang sipil yang nggak terlibat dalam peperangan itu kejahatan ya. Tapi kalau menyerang sebuah negara negara penjajah, menyerang sebuah kekuatan penjajah itu cyber war ya. Terhormat ya, beda ya. Jadi cybercrime itu tercela, tapi kalau cyber war pada musuh, pada negara yang menyerang kita, menyerang kaum muslimin ya, menjajah kita itu adalah mulia ya, cyber war ya.
Nah, kalau cybercrime itu mencakup tindakan ilegal yang dilakukan di internet. Ada beberapa jenis. Nih, tiga yang pertama itu bisa digunakan untuk cyberwar. Yang pertama adalah disebut dengan intrusions ya. Intrusion. Intrusion itu penyusupan ya ke dalam sistem komputer untuk mengakses sumber daya tanpa izin. Ya, atau bahasa lazimnya disebut dengan hacking ya. Kita bisa meretas sistem komputer untuk berbagai hal, mencuri data berharga ya, kartu kredit, informasi itu yang namanya hacking ya. Nah, ada juga hacker putih. Hacker putih itu masuk ke sistem orang hanya untuk menguji security-nya aja. Ya, itu baik secara cyber maupun secara fisik itu dilakukan. Jadi ada satu ada kenalan saya itu dia bahkan untuk istrinya sendiri itu adalah ahli atau penguji sistem security seperti ini. Fisik ya. Jadi uh, istri teman saya itu dia apa? Ini kata suaminya nih. Jelas itu dia sudah janjian sama polisi sama penjaga pemilik pemilik gedung ya, gedung itu kan sering ada depan tuh ada ini ya ada security pakai X-ray pakai metal detektor segala macam gitu. Nah itu istri teman saya itu dia membawa bahan peledak ya, membawa logam yang bisa itu bisa berbahaya begitu. Kalau dia bisa masuk bisa lolos, oh, berarti sistem security-nya harus diganti ya. Itu sudah jangan kalau dia ketangkep gitu nggak apa-apa kan sudah sepakatan owner. Cuma untuk ngetes aja. Karena kadang males juga ya. Itu petugas tuh males juga saya sekedar ya anu aja lah formalitas aja lah gitu. Tapi ya kalau untuk yang serius akan dites akan secara berkala diuji seperti itu. Nah demikian juga dengan sistem informasi ya. Sistem informasi itu perlu dites secara berkala begitu kan. Nah orang yang sangat terkenal di bidangnya adalah Edward Snowden ya. Edward Snowden itu dulu dia orang Amerika dulunya ya. Dia itu dulu sekolah di sekolah yang dibuat oleh NSA ya, National National Security Agency ya, NSA. NSA itu kalau di Indonesia itu Badan Siber dan Sandi Negara ya. Jadi itu ada ya yang direkrut itu pintar matematika ya. Itu ada 6.000 matematikawan yang kerja di NSA. Untuk apa kerjanya? Kerjanya adalah membobol sistem informasi orang. Ya, gimana caranya tuh? Wah itu, jadi dia memang karena Amerika itu negara global, negara adidaya yang menganggap seluruh dunia itu sebagai wilayah operasinya ya, sehingga ya itu semua mata-matai semua ya. Ya termasuk negara yang dikatakan negara sahabat ya, apa itu Jerman, apa itu Prancis, apa itu Inggris, mata-matai semua ya. Lalu lintas pembicaraan mereka kan handphone dienkripsi ya, WhatsApp dienkripsi. Ya mereka bobol gimana caranya ya. Jadi ujiannya itu adalah mengungkap semua sandi-sandi yang ada itu ya. Nah, tapi rupanya ada salah satu ahli yang paling ahli di ahlinya NSA itu muak dengan praktek-praktek di Amerika sehingga dia kemudian pergi keluar ya dia ke Rusia dan menceritakan tuh yang konyol-konyol itu bukan yang konyol beneran ya jadi dan dia kan sekarang jadi warga negara Rusia dilindungi sama Rusia dia aset lah di Rusia kalau dia balik ke Amerika dia dihukum 30 tahun penjara minimal ya satu kan karena dia membobol rahasia jadi apa dia memang memang ini ya dia bukannya tidak tidak setia sama Amerika tapi dia muak dengan dalam bahasa kita korupsi di NSA itu di pemerintahan Amerika ya tapi ya itulah dia dianggap pengkhianat oleh pemerintah sehingga dia cabut paspornya dan sebagainya kan ya, itu jadi melanggar undang-undang spionase gitu. Nah salah satu dampak pertama dari intrusion atau hacking itu adalah defacing ya defacing itu mengubah tampilan website resmi lembaga-lembaga resmi dan itu paling sederhana ini ya belum tentu bisa ngambil data yang sensitif. Paling sederhana ini. Nah, kalau yang Snowden kerjakan memang wah udah sip lah itu karena banyak data yang wah miliaran itu data itu ya berapa terabyte itu yang dia dia ambil dia bawa pergi itu ya. Nah contoh yang sangat memalukan ini adalah websitenya BSSN. BSSN loh nih. Ini lembaga yang paling paling tinggi dalam urusan tadi cyber dan sandi ini ya di Indonesia itu pernah dihack ya berapa tahun yang lalu ini kan ya kalau orang bisa maksudnya BSSN itu badan yang paling canggih perlindungan websitenya dan segala macam sistem informasinya nih. Nah, kok dia dihack gitu. Bagaimana yang lain gitu. Karena sekarang ini ya kalau saya bikin
tanda tangan digital. Itu tanda tangan digital yang dikerjakan oleh satu bagian di BSSN ini, dikerjakan di sana. Dia punya sekolah namanya Sekolah Tinggi Sandi Negara. Itu pelajarannya itu pelajaran ini semua, pelajaran apa? Hacking dan kriptografi semua ya. Kripto itu ilmu mensandi sebuah sebuah sistem gitu ya, sebuah pesan, sebuah website. Nah, ini dulu bobol ya, nggak tahu nih yang bobol ini apa jangan orang dalam ya, nggak tahu juga orang dalam kecewa dengan ini, bisa juga sih kayak gitu, kayak Snowden, Snowden versi Konoha lah gitu ya. Nah, jadi orang dari luar tuh kalau ada celah keamanan ya di dalam sistemnya itu, orang dari luar bisa menyuntikkan sejumlah kode instruksi sehingga untuk seperti ini ya. Nah, jadi memang ada sistem kriptonya ya, yang mestinya superkomputer saya perlu puluhan tahun ya untuk misalkan sandi. Tapi ya itu tadi namanya juga buatan manusia ya, itu kan ya tadi ada kemungkinan ya bisa dialihkan begitu. Nah, kelak kalau komputer kuantum sudah berfungsi, dikhawatirkan makin cepat itu ya. Sekarang kan ya saya nggak tahu ya, saya lupa di acara itu pernah bicara masalah kuantum belum ya, saya lupa. Nah, bisa saja nanti dibobolnya dalam beberapa detik saja. Tapi sekarang kan komputer kuantum belum operasional ya. Meskipun kayak Google sudah mengklaim sudah memilikinya. Nah, tadi yang pertama. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan DOS ya, atau denial of services ya. Jadi jaringan komputer itu dikasih beban yang sangat berat ya, sehingga kemudian dia lumpuh ya, tidak dapat diakses pengguna yang sah. Gimana caranya orang bisa bikin namanya virtual machine? Bisa banyak loh. Jadi saya punya satu komputer, saya bisa bikin 100 virtual machine ya. Kalau komputernya makin canggih, saya bikin 1000 juga bisa. Nah itu si pengganggu, si cybercrime itu dia dia menggunakan beberapa komputer gitu, langsung bikin ribuan virtual machine, mengakses semua ke satu sistem gitu. Nah itu bisa kelabakan. Nah ini contoh yang terjadi dengan Bank BSI beberapa bulan yang lalu kan ya. Kita mau masuk ke BSI langsung informasi permintaan kehabisan waktu sampai berapa hari itu ya, 3-4 hari itu dia nggak bisa diakses tuh. Dan itu penjahatnya mengaku menyalin jutaan akun, minta transfer miliaran rupiah dalam bentuk Bitcoin ya. Bitcoin kan nggak ada namanya ya. Jadi Bitcoin itu kode saja, kita nggak tahu siapa pemiliknya, nggak tahu ya. Nggak ada nomor nomor rekening, itu nggak ada. Jadi itu eh, di luar kontrol kekuasaan negara manapun itu Bitcoin itu ya. Jadi dia padahal itu kode kode sistem Bitcoin itu terbuka ya. Ya open source ya, tapi hebatnya dia bisa digunakan tanpa eh, suatu negara pun bisa melarangnya, bisa apa, memata-matainya gitu. Nah, cuma si ini si penjahatnya itu ternyata nggak berhasil dapat uang, karena mikirnya logis aja loh, kalau biasa dia bisa apa, bisa mengambil jutaan akun dan bisa membahayakan publik ya, dia bisa ngambil uangnya sendiri dong ya kan, tapi kan nggak bisa. Ya jadi dan alhamdulillah tim IT-nya BSI bisa mengembalikan fungsi sistem itu ya tanpa bantuan penjahat ya, dan itu telah dipastikan data itu tidak dapat digunakan untuk transaksi keuangan ya, data yang dikuasai penjahat itu ya. Jadi ya kalau mampu ya mereka bisa sendiri gitu kan. Cuma memang sempat ya hampir melumpuhkan satu provinsi ya, karena di Aceh itu nggak ada bank selain bank syariah ya. Ya meskipun bank syariah nggak cuma BSI, ada yang lain ya, ada bank-bank swasta, ada BCA Syariah, ada Mega Syariah dan sebagainya ya. Tapi karena mayoritas pakai pakai dulu kan BSI itu kan Mandiri Syariah ya, BSM ya, kemudian BRI Syariah. Nah, itu kan dulu kan banyak pemakai, terus digabung gitu. Wah, jadi kalau orang pembayaran yang digital jadi lumpuh kan, orang mau pesen di marketplace jadi nggak bisa kan di sana ya. Nah, yang ketiga itu namanya ransomware ya. Ransomware itu perangkat lunak berbahaya ya, atau disebut juga malware ya, yang dapat mengambil alih sistem korban atau mengenkripsi data mereka. Jadi korban ini jadi nggak bisa mengendalikan. Kalau kita punya HP kemasukan ransomware itu kita kehilangan kontrol itu. Jadi kita nggak bisa masuk ke WA kita sendiri ya, WA-nya dikontrol sama mereka. Kalau laptop ya, laptop kalau apa sistem kayak tadi itu APK itu nggak bisa di laptop. Tapi di laptop bisa ransomware-nya berupa ada enkripsi untuk membaca file. Jadi tiba-tiba file kita dibaca nggak bisa. Ya. Wah semua kacau, dan itu kalau mau dibaca mereka minta ditransfer Bitcoin itu ya. Ada juga yang pakai, tapi kalau jarang sih kalau pakai
apa rekening dalam negeri itu jarang. Jadi seperti itu. Jadi nah itu kalau mau ya tadi harus bayar itu kan. Jadi dibuat di apa diacak gitu. Nah, jadi biar itu gak ada jaminan juga itu kalau dibayar terus dikasih cara untuk mereenkripsi. Ada sih kalau teman-teman yang di dunia apa dunia kripto itu bisa gitu. Tidak tidak sesuatu hal yang mustahil. Dia sudah membuktikan beberapa yang bisa mengatasi hal itu ya. Nah, contoh pesan WA yang seperti ini di WA atau Telegram itu ya, itu ada yang undangan pernikahan nih ya. Dan kita nggak curiga bila pengirimnya itu orang yang kita kenal baik ya. Contohnya ini, saya dapat juga ya. Cuma saya aneh juga nih, kenapa orangnya kenal gitu, kenapa kenapa ngirimnya kayak gini, apalagi apa kata belakang kalau saya cuekin gitu ya. Ya ini bulan Juni 23 Juni ya. Iya dan 23 Juni tahun tahun ini ya. Itu ada yang ngirim bansos ya, cek bansos. Aneh aja ini kan. Nah banyak orang yang karena yang mengirim itu orang yang dikenal baik, ya itu dia buka gitu kan. Oh, saya, nah soalnya apa spontan saya ya seperti ini itu karena memang yang bersangkutan tuh akunnya sih sudah dibaca, dia sih nggak sadar ya. Jadi satu akun yang sudah kebaca gini akan nyebar ke semua kontak kontak listnya itu ya. Jadi semua data kontak kan kena semua. Nanti salah satu orang kena nyebar lagi sih. Yang bahaya tuh di situnya ya. Mungkin orang tersebut tidak kalau kita sempat atasi ya, artinya cara atasi yang gampang itu pertama adalah kalau kita terlanjur gini ya, itu langsung kita matiin internetnya ya, kita flight mode, jadi kan kayak kita naik pesawat gitu, jadi semua komunikasi mati ya, baru nanti dihapus, ya, cari-cari di settingnya itu semua aplikasi yang terkait itu dihapus gitu. Nah kadang juga ransomware ini berupa video informasi bencana, informasi politik atau kejahatan asusila, itu yang serem seperti itu kan, wah ada bencana, bencana itu dikiranya video tapi itu APK sebenarnya itu. Ya ada video apa kecil lebih kalau diklik itu APK itu ya atau politik nih anu apa kecurangan pemilu nanti akan muncul kayak gitu kan atau kejahatan aksus oh ada anak apa pesantren diperkosa misalnya begitu ya itu kayak gitulah ya artinya ke APK. Nah, jadi tiga modus operandi ini itu lazim dipakai dalam cyber war. Ya, misalkan antara kelompok pro Israel melawan kelompok yang anti ini contohnya ya ini itu yang pro Palestina banyak banget ya. Banyak banget dari seluruh dunia nih. Ada yang nama-nama Indonesia juga anonimus ini. Yang nggak tahu nih orangnya beneran Indonesia atau kan dia bisa di mana aja kan ya. Bahkan yang di yang dikira di Arab atau di Palestina pun bisa juga dari mana aja ya. Kita nggak bisa selalu mengikuti ini. Orang bisa pakai VPN ya, jadi nggak tahu juga ya. Yang Israel sedikit ya. Jadi sebenarnya simpatisan Israel itu nggak banyak. Ada juga yang netral kan ya kayak ini Cyber Army of Russia ya. Dan dunia maya tim ini menurut pemetaan ini ya beberapa pihak ya yang dia mengamati percakapan mereka di mana gitu kan ya. Ini orang-orangnya kita nggak tahu siapa orang-orangnya gitu kan ya. Nah, baru yang keempat dan seterusnya ini yang selama ini sifatnya pribadi ya. Cybercrime pribadi, bukan bukan cyber war. Misalkan phishing ya. Phishing itu pencurian identitas ya. Identity theft ya. Jadi penjatuh mencuri informasi pribadi seorang, kartu kredit, nomor KTP atau akun bank untuk bertransaksi ilegal atau mengakses sumber daya finansial korban ya. Jadi caranya hampir sama dengan ransomware itu, dia pakai malware ya atau pakai email ya seolah-olah dari lembaga resmi ya. Jadi kalau kalau pesan atau email itu seolah kalau kita pelanggan nasabah dari BSI ya ada email dari BSI, thread ini ya. Oh Anda akan kayak gini lah ya. Nanti nanti malam pada pergantian hari dan tanggal seluruh biaya transaksi berubah jadi biaya bulanan ya. Tadinya 6.500 per transaksi jadi 150.000 per bulan. Tapi unlimited ya. Jadi kalau setuju silakan konfirmasi ya. Nah, jadi ini kalau kalau eh, kalau setuju begitu kita klik ya itu kita harus ditanya nomor rekening segala macam nanti kita dicuri itu datanya itu ya. Nah cuma konyol ya. Saya kan bukan nasabah satu bank tertentu gitu. Saya dapat juga email dari bank tersebut wah. Lucu aja. Kalau karyawan kantor ya misalnya ya, dia karyawan PT A gitu ya. Dia selalu dapat dapat email dari PT A, dari admin PT A itu ya.
oh ya ini ada masalah gitu ya. Soalnya itu kalau kita nggak jeli ya langsung klik aja masukin apa. Ya ini contoh phishing ya. Kalau dia masukin password, wah udah pasti kena itu ya. Ada juga scams and fake ya, itu yang kelima nih ya. Scams itu penipuan ya. Itu skema penipuan banyak, penawaran palsu bisa ya. Ya itu bisa masuk lewat aneka grup WA, bukan media sosial tapi grup WA, FB, Telegram ya, menawarkan barang dengan harga miring atau investasi dengan keuntungan menggiurkan. Itu kalau kita ikutan transfer ya udah hilang aja duitnya itu ya. Atau kalaupun dikirim itu barangnya nggak sesuai ya. Barang harganya 3 juta katakanlah, tapi ketika barang itu datang itu barang rongsokan yang harganya mungkin sepersepuluhnya ya. Ada yang jual sepeda itu kan, sepeda sepeda yang Brompton, sepeda Brompton kan mahal ya, puluhan juta ya, ada 20 juta, 25 juta gitu kan. Wah ini bagus, harganya miring ya, di situ cuma 10 juta itu kan, ya katanya ini harga BM lah, black market gitu kan. Tapi setelah dikirim tuh, ini sepeda yang nggak sampai sejuta, karena ada juga sepeda lipat yang nggak sampai sejuta gitu kan ya. Jadi seperti itu, kita sudah hilang duit udah, dan kita mau komplain langsung diblokir akun kita ya, seperti itu. Nah, kalau kita misalkan minta minta kartu identitas ya pasti kartu identitasnya tuh palsu ya, dia scan aja, bikin aja dia pakai, sekarang banyak sekali. Bahkan kalau itu video sekarang tuh ada deepfake ya, deepfake itu penipuan yang canggih gitu kan, yang mampu membuat video atau suara mirip aslinya. Anda mau suara mirip mirip presiden bisa ya, itu Anda mau suara mirip seorang selebriti bisa ya, mudah sekali. Dan ya contohnya seperti ini ya. Nah ini Paus ya, Paus Fransiskus seolah-olah lagi ikutan lomba fashion. Ini deepfake ini ya, deepfake. Nggak mungkin dia pakai baju kayak gini, nggak mungkin ya. Nah, kemudian yang keenam itu namanya cyber stalking. Itu menguntit seseorang secara online ya. Jadi sekarang apalagi orang yang senang upload sesuatu di media sosial kan ya, termasuk hal-hal pribadi dia ya, upload dia lagi berenang di foto upload ya, dia makan apa upload, itu mudah dikuntit orang, menarik perhatian orang ya, orang minta di follow sebagai friend ya, sebagai friend, dan yang nge-follow itu kita kan nggak kenal, nggak tahu dia tuh asli apa enggak ya. Jangan-jangan dia pas apa ya, pic profilnya itu seorang wanita berjilbab atau bercadar gitu, tapi faktanya dia berjenggot ya, laki-laki berjenggot. Itu seperti itu. Ini pelanggaran privasi ya, walaupun tidak selalu merugikan secara langsung ya, nggak selalu langsung. Ya bisa merugikan tapi potensial ya, nggak selalu. Kecuali kalau dia lakukan tuh memang untuk menipu, untuk itu memang bahaya. Nah, sekarang dengan teknologi big data itu sangat mudah melakukan seperti ini ya. Ada software-software yang bisa. Jadi kita nggak harus memantau orang tiap hari, bukan, enggak, sistem yang menjalankan ya. Mau mengamati 10 orang juga bisa langsung. Kita nggak usah repot-repot setiap hari duduk depan laptop gitu ya. Dan perusahaan platformnya itu ya, apa itu WhatsApp, Instagram, Facebook, itu sangat sangat mau memakai siapapun yang rutin memakai platformnya itu. Dia percakapan WhatsApp yang pribadi mungkin dia nggak bisa lihat, itu memang sengaja dienkripsi ya, tapi dia bisa melihat ini kontaknya siapa saja yang dia hubungi, itu terbuka ya, dan dia bisa gunakan untuk bisnis ya, untuk bisnis bisa. Jadi kalau kita menghubungi toko skincare misalnya gitu ya, berarti orang itu butuh skincare. Tawari skincare ya. Nah cara menghindarinya gimana? Ya udah, kita nggak usah pakai media sosial sama sekali, atau kalau perlu nggak usah pakai internet sama sekali. Ya, jadi kalau orang yang memang pakai media sosial ya, dia harus siap dengan resiko bahwa itu akan digunakan oleh platform atau digunakan oleh orang lain juga, yang dia bisa mantau sendiri, bisa bayar juga ya. Jadi sekarang itu perusahaan kayak kayak Facebook, kayak Instagram itu membuka kemungkinan itu ya, membuka kemungkinan pihak ketiga itu order ya. Saya ingin memantau si A nih. Kenapa kok mantau ya? Dia ini mantan saya nih, mau ngapain, misalkan begitu ya. Yang ketujuh adalah cyberbullying ya. Ini intimidasi ya, merendahkan atau mengganggu orang lain secara online. Sering sekali melalui media sosial atau pesan elektronik. Apa mengganggunya? Dengan cara dislike ya, dislike atau apalah, kalau perlu komen ya komen yang menjatuhkan ya, mentertawakan, itu namanya cyberbullying ya.
orang-orang itu nggak kenal kita ya, orang-orang itu kadang-kadang bahkan tidak ngerti apa yang kita kerjakan ya, tapi mereka ikut satu influencer yang tidak suka kita ya. Misalkan gini ya, kita menulis sesuatu tentang kita membela Palestina gitu kan, bela Palestina. Terus ada selebriti apa influencer yang pro Israel. Terus kita menyerang influencer itu kan, wah ini influencer ini orang warga negara Indonesia kok, dan dia dikenal orangnya ada beneran ya, pernah muncul di Kick Andy, kok Kick Andy apa, di Karni Ilyas atau di Mata Najwa misalkan begitu ya, kita serang dia ya. Terus apa si influencer itu membalas, dia juga dia ngulik kita ini siapa gitu kan, oh ini orang um, ex anggota ormas tertentu gitu, wah itu langsung follower dia ikutan ikutan nyerang kita tuh, langsung apa dislike ya, jempol ke bawah atau apalah sampai sampai apa komen-komen dari sahabat kita tuh tenggelam ya kan, kita kan malas juga melayani orang-orang seperti ini kan. Jadi saya pernah juga mengalami seperti itu, ada tak kunci aja semua yang boleh komen, cuma friendlist aja. Capek deh kalau nanggapi semua orang gitu kan, ya dia kan paling ya dislike, tapi ya kita harus harus siap resiko itu kan. Kemudian juga hari ini kita bisa memesan iklan tertarget ya. Iklan tertarget itu bisa kita definisikan apa semua friendlist. Kalau friendlistnya banyak banget ya, friendlist itu maksimum 5.000 kalau di Facebook ya. Kalau di Instagram nggak tahu maksimum berapa. Bisa bisa jutaan. TikTok apalagi, TikTok tak terbatas tuh TikTok gitu ya. Tapi TikTok nanti suatu ketika akan mirip-mirip Instagram juga. Ya itu uh, bisa semua friendlist atau friendlist yang daerahnya sama ya, atau friendlist yang daerahnya sama dan minatnya sama. Jadi semakin semakin kecil gitu kan, bisa, itu namanya iklan tertarget. Nah, jadi pengguna media sosial itu akan melihat iklan yang berbeda ya. Jadi akan sesuai dengan minat dan konektivitas kita dalam menggunakan internet ya. Nah, yang kedelapan namanya sexual harassment ya, pelecehan seksual. Itu juga terjadi di internet kan. Jadi penjahat itu menggunakan platform online untuk melecehkan, memeras atau menyebarkan materi seksual yang tidak diinginkan ya. Ya ini yang gambar yang paling inilah, gambar yang paling soft ya. Saya nggak ingin kena undang-undang ITE nanti kalau gambaran itu. Nah sekarang kan ada deepfake tadi, orang dapat membuat konten porno dengan wajah seseorang tanpa orang itu terlibat ya. Jadi film porno dari mana itu diganti wajahnya saja ya. Beberapa tokoh uh, tokoh selebriti yang muslimah ya, itu ada itu gambar gambar porno dengan wajah dia. Cuma kan jadi aneh aja kalau ada perempuan yang selalu di ruang publik ya, di media sosial, dan di ya, kenyataannya juga selalu pakai hijab ya, pakai hijab, pakai jilbab dan khimar, dan tidak pernah berbagi foto tanpa hijab. Itu pasti AI-nya nggak bisa membuat dia lepas hijab. Kalau dan itu aneh aja kalau orang telanjang tapi pakai hijab, nggak masuk akal ya. Di luar Nurul, di luar Nurul, nggak habis pikir di luar Nurul. Jadi seperti itu ya, nggak mungkin. Jadi itu kelihatan itu dibuat dengan deepfake ya. Jadi seperti itu. Makanya Anda kalau Anda ya sekarang pakai hijab, muslimah berhijab, tapi dulu-dulu pernah uh, upload foto tanpa hijab ya di masa yang lampau, tolong dihapus semua ya, hapus semua, di privat semua lah paling tidak. Jangan ada yang, karena itu kalau nanti ada orang yang nggak suka dengan Anda mau melakukan seksual harassment, itu bisa menggunakan foto yang tanpa hijab tadi untuk uh, membuat pornografi ya, dengan AI ya, dan itu sangat mirip sekali, sangat bisa AI bisa mencari mana yang warna kulitnya cocok, yang mana yang bentuk tubuhnya sesuai, itu bisa itu ya. Nah, kemudian yang kesembilan itu namanya illegal content distribution ya. Ini penyebaran konten ilegal ya, mau pornografi, konten terorisme ya, cara merakit bom terorisme, atau konten yang melanggar hak cipta ya, mau buku bajakan atau video karya orang lain di channel sendiri. Jadi kalau kita ya bikin bikin acara seperti ini ya, ngaji subuh gitu, terus ada konten di dalamnya itu video yang itu tuh kita ambil dari YouTube dan kita nggak tahu bahwa itu ternyata di copyright. Itu kalau dituntut ya, kita kan kalau acara ngaji subuhnya nanti ditonton banyak ya, viewernya banyak, kan bisa dapat AdSense ya, bisa dapat AdSense. Nah,
Berarti bisa dapat uang dong. Padahal konten tadi, konten yang dalam video yang sedikit tadi, ya ini masih sebuah katakanlah 90 menit ya, atau bahkan 100 menit. Sedangkan konten yang dari YouTube itu cuma 2 menit. Itu dianggap loh, ini jadi terkenal karena pakai copyright kita nih. Wah, itu. Saya take down itu. Suruh kasih di take down. Kan sayang banget tuh seperti itu kan. Ya, makanya kita hati-hati di situ ya. Nah, tapi ya kenyataan kalau yang jualan kayak gini ya, ini apa novel-novel yang ada di marketplace yang ini tuh bajakan, banyak sekali bajakan. Itu Terelie itu ya, salah satu penulis kondang di Indonesia itu menghitung itu ada wah banyak banget ya, bukunya kan juga emang banyak ya, bukunya lebih dari 50 judul itu. Itu semuanya tuh dibajak. Kalau dijual di marketplace di bawah 50.000 itu pasti bajakan katanya. Pasti bajakan ya. Nggak mungkin itu ya. Nah, yang terakhir adalah algoritma ya. Algoritma itu contohnya ini ya. Kalau kita di apa di Facebook posting yang ada kata Hamas ya, itu bisa saja akan terkunci itu. Saya pernah seperti ini langsung, wah saya lupa waktu itu kan. Langsung hilang aja postingannya, hilang dan ada pesan seperti ini ya. Ini kalau keseringan nanti akun saya di take down itu ya. Repot. Akun saya followernya di Facebook itu belum banyak sih, baru sekitar 50.000 follower ya. Pun kalau ini lumayan juga bisa mendatangkan apa inspirasi bagi 50.000 orang ya. Cuma apa ya konyolnya gini ya. Maka sekarang kalau nulis Hamas dari awal itu harus diganti ya. Nah, misalkan H_M4S gitu kan, atau 45 gitu ya. Kalau clear text Hamas atau eh, kalau sudah pernah pernah di send gitu ya, dikirim gitu, terus diganti gitu, percuma sudah diindeks sama dia, sudah transfer di indeks ya. Jadi mau mau diganti edit belakangan percuma ya. Link dihapus sama sekali terus kita kita bikin baru gitu ya. Itu seperti itu. Nah, ini algoritma itu yang menguasai platformnya ya. Kalau dalam hal ini ya Facebooknya ya, atau apapun ya, mau mau YouTube, mau Google itu ya mereka yang mempengaruhi opini masyarakat kan. Ini bisa biasnya bias politik, bisa bias ekonomi ya. Kalau bias ekonomi itu di marketplace tuh kan. Kalau orang tidak mau ikut aturannya marketplace ya nanti pasti cari nggak ada ya. Saya kan saya pernah jualan di Tokopedia ya, dan juga di tempat lain juga ya, di Shopee, di Lazada begitu ya. Nah itu kalau nggak ikut dia ya, saya cari itu nggak ketemu tuh saya di search itu ya, nah, masukin nama toko nggak ketemu, apa nama produknya tuh nggak ketemu. Wah ini konyol ini. Jadi aneh juga produk saya sendiri ya, buku tulisan saya sendiri ketika dicari itu yang muncul toko orang lain. Aneh ini. Ya saya meskipun saya bersyukur atau orang lain jualan buku saya, sebenarnya bukunya bukan bajakan gitu ya, tapi ya ya itulah ya, itu namanya algoritma ya. Atau ya tadi ideologi ya, silakan. Facebook itu kan pro LGBT, jadi kita ya kalau ya tulisan kita menyerang LGBT ya pasti akan nggak muncul di Facebook, atau bahkan kita di suspend ya, dibekukan ya itu. Nah, bagaimana cara untuk melindungi dari cybercrime ya? Artinya itu yang tertarget ke pribadi ya. Jadi kita hati-hati dengan email dan pesan yang kita terima ya. Sekalipun dari orang yang kita kenal, karena boleh jadi akunnya telah dibaca ya. Jangan mengklik alamat atau menginstal aplikasi bila kita tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi ya. Hati-hati di situ ya. Dan jangan pernah memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak kita pastikan akunnya aman ya. Gunakan akal sehat. Jadi si itu teman kita, teman baik, bestie gitu kan. Jangan berbagai akun ya, itu bahaya itu ya. Kemudian informasi pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, nomor kartu kredit itu target utama pelaku cybercrime ya. Kemudian gunakan antivirus dan firewall terbaru ya. Ini kadang-kadang kita nggak sanggup ya karena mahal ya. Soalnya kalau kita aksesnya lewat jaringan kantor ya, itu mudah-mudahan kantornya peduli. Ada juga kantor yang nggak punya uang juga ya, nggak mau pasang antivirus dan firewall gitu. Kemudian hati-hati saat menggunakan wifi publik ya. Wifi publik itu tidak aman ya, dan dapat digunakan oleh pelaku cybercrime. Ya, jadi kan ada apa beberapa wifi publik ya di restoran, di hotel gitu kan. Itu tuh ada software yang kalau orang tuh pernah make ya, itu nanti wifi-nya tuh passwordnya tuh jadi diumbar gitu ya. Orang baru bisa
Jadi kalau saya gini ya, saya pakai software itu ya. Kemudian saya check in di sebuah hotel, ya, katakanlah di Hilton gitu ya. Terus saya, wah, kalau karena saya memang pesan pesan kamar ya, itu saya dikasih wifi-nya kan, kasih passwordnya kan. Nah, saya login dan saya menggunakan software yang tadi yang membuka wifi publik itu ya. Itu nanti orang lain yang juga langganan itu nggak usah nanya lagi, langsung dia nongkrong di lobbynya ya, nggak usah pesan kamar, bisa pakai tanpa bertanya bisa, karena langsung wifi di hotel Hilton tadi langsung langsung terbuka gitu ya. Jadi itu banyak kayak gitu itu ya. Nah, kemudian hati-hati saat mengunggah foto atau video pribadi ke internet. Ini dapat digunakan penjahat untuk memeras atau mengancam kita ya. Nah, saudara sekalian, apakah kalau kita colongan tadi ya, pesan di satu penjual online ya, terus ketipu, mungkin nggak uangnya kembali? Ya ada saran seperti ini kan ya. Jadi ya lapor ke polisi ya, bukti-buktinya dibawa, screenshotnya dibawa, dan lapor lewat banknya gitu kan ya. Tapi sejauh pengalaman saya tidak ada yang solusinya itu tuntas ya. Nggak ada yang uangnya kembali, penjahatnya dihukum. Itu nyaris nggak ada. Kecuali kalau ini banyak ya, yang kalau tipu banyak banget, terus lapornya banyak juga, itu mungkin polisi tertarik itu kan. Tapi kalau sporadis gitu nggak. Bahkan kadang-kadang kita yang lapor itu malah ayo dapat saran ya, sudah ikhlasin saja, ya lain kali hati-hati, banyakin sedekah, gitu doang ya. Atau kalau kalau enggak mah digoblok-goblokin sama netizen ya. Udah tahu gini kok. Ya. Jadi ya itu kenyataannya seperti itu ya. Eh, saya selama ini kalau orang apa jualan menarik di Instagram atau di Facebook itu beberapa kali saya buktikan tidak aman itu. Ya, jualannya ternyata eh, ya nipu ya, jualannya nipu. Jadi dia tawarkan dia tawarkan apa itu namanya, sepatu sepeda gitu yang ketika dikirim itu cuma cuma apa, tali buat loncat-loncat. Jadi begitu. Ada yang nawarkan kompor yang canggih ya, kompor biomas gitu ya. Nah, tapi itu juga ya carilah berita kalau lalu itu tuh scam. Itu sudah lanjut dan itu nggak di take down ya Kak. Facebook itu nggak di take down loh. Wah, ada. Jadi di kolom komentarnya tuh, wah ini scam, itu seluruh dunia tuh ngomong. Tapi ya tetap aja tidak di take down sama Facebooknya ya. Kalau yang di marketplace itu kan kita pakai pihak ketiga ya. Jadi di marketplace itu kita kirim uang ke situ. Nanti kalau barang itu nyampe, terus kita tidak bereaksi atau kita tidak komplain, baru uangnya dikirim dari pihak setelah 2-3 hari penjual gitu kan. Nah itu relatif lebih aman ya. Tapi kalau kalau yang di Instagram, di Facebook itu ya kalau terlalu murah itu bahaya itu banyak. Ya memang kadang harganya lebih mahal dari di marketplace ya, tapi kalau terlalu murah itu justru kita harus curiga gitu ya. Nah, akankah negara itu nanti proaktif menindak cybercrime ya? Silakan membekukan semua rekening yang terafiliasi dengan pelaku ya, dan melacak aktor di baliknya. Nah, kadang-kadang kan pelaku itu menggunakan rekening yang eh, pakai KTP, minjem KTP orang ya, buka rekening, tapi si orang tadi saya nggak punya akses ya. Orang yang KTP-nya tertera di situ nggak punya akses, dia dipinjem saja. Itu kan kadang bank juga nggak teliti gitu kan, pinjem. Nah itu ya rekening yang bersangkutan mungkin bisa dibekukan ya kalau polisi mau ya. Kadang-kadang nggak mau ya. Nah eh, karena kalau teroris itu ya semua yang terafiliasi teroris dia bekukan semua itu ya. Membekukan semua. Bisa, secara teknis bisa. Mudah ya. Nah, cuma kadang-kadang ya nggak mau gitu kan. Nah, kalau kita tanya di dalam eh, negara Islam seperti apa? Kalau di zaman dulu, di masa khilaf dulu ya belum ada. Teknologi digital itu kan hal yang baru kan. Ya, komputer pertama baru ada tahun 40-an ke sini. Jadi di zaman khilafah nggak ada ya. Jadi cybercrime-nya nggak ada juga. Sehingga ya belum ada di kitab fikih klasik bahasa cybercrime ya. Di Al-Mughni, Ibnu Qudamah itu nggak ada ya. Saya apa Safiatun Najah ya nggak ada ya. Jadi saat ini kita boleh memulai dari memberi masukan fakta cybercrime itu seperti apa ke para mustahid, para mufti, para fuqaha ya, agar mereka itu dapat memberikan solusi syar'i ya terhadap para penjahat di dunia cyber gitu kan. Nah, kalau cyber war ya aja perang masa depan itu juga perang di medan cyber. Di Amerika Serikat itu ada angkatan cyber ya.
angkatan cyber, angkatan space ya, ruang angkasa, angkatan nuklir ya. Jadi kalau yang apa, yang cyber itu sendiri ya, United States Cyber Command ya. Kalau yang ruang angkasa itu dari bagian dari angkatan udara ya, United States Space Force ya. Itu bagian dari Department of the Air Force. Demikian juga untuk nuklir ya, itu ada Air Force Nuclear Weapon Center ya, pusat senjata nuklir angkatan udara ya. Karena di Amerika itu angkatan apa semua angkatan pegang nuklir ya. Kalau angkatan udara itu nuklirnya yang dipasang di pesawat pembom ya, kayak dulu yang disatukan di Hiroshima ya. Tapi sekarang angkatan darat juga pegang ya, itu ditaruh di kendaraan-kendaraan berat ya. Jadi uh, kendaraan yang rodanya ada 20 berapa itu ya, panjang dan gede ya. Nanti lah gambarnya nanti. Dan itu iya juga pada silo ya, pada lubang penyimpan ya untuk rudal antar benua ya. Sama di kapal selam. Kapal selam juga membawa nuklir. Jadi laut, udara dan darat itu pegang semua. Nah, kalau yang menarik yang cyber ini ya. Nah, kalau umat Islam terlambat mengantisipasi ini, bisa-bisa negara khilafah nanti akan mudah dikalahkan musuhnya. Bukan oleh embargo atau serangan nuklir, bukan. Nggak perlu itu ya. Tapi oleh serangan cyber. Sehingga melumpuhkan sumber daya informasi kita. Jadi langsung semua nggak bisa teleponan, nggak bisa itu bahaya sekali seperti itu ya. Jadi perang masa depan itu bukan melawan AI, bukan, tapi melawan manusia yang pakai AI. Jelas yang pakai AI lebih unggul dari yang tanpa AI. Dan Allah kan sudah berfirman, ini ayatnya ini berlaku sampai akhir zaman ya. Wa itu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibu nabi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun ya. Nah, seperti apa itu ya? Jadi intinya adalah siapkanlah untuk menghadapi mereka ya. Mereka itu musuh kita. Kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang yang dengan itu kalian menggentarkan musuh Allah dan menggentarkan musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya sedang Allah mengetahui. Ini yang disebut kuda loh, ini nggak disebut cyber, nggak disebut nuklir, nggak disebut ruang angkasa. Tapi ini ada ilah, ada ilat. Ilatnya adalah menggentarkan ya, turhibun ya, turhibun. Jadi menggentarkan ini zaman dulu adalah dengan barisan berkuda yang besar ya. Karena apa? Orang naik kuda itu bisa bisa cepat, ngejarnya bisa cepat kan. Ya. Dan dia kalau benturan itu ya kekuatannya lebih banyak kan. Ya. Nah, kalau zaman sekarang kuda kalah sama tank ya, kalah sama pesawat tempur, kalah sama drone ya. Ya udah berarti harus diperluas ya. Jadi semua kekuatan, siapalah kekuatan apa saja ya, mastata'tum ya, mastata'tum min quwwah ya. Jadi itu yang kita pegang. Jadi umat Islam wajib ya, wajib kifayah ya belajar teknologi yang akan seperti ini ya. Apakah itu ruang angkasa ini astronot sudah ada bendera tauhidnya di dadanya, wah luar biasa ya. Tapi ini Photoshop ya nih. Atau seperti ini kan, nah ini angkatan darat nih kan pakai kendaraan seperti itu, rodanya 20 ya saya seperti ini kan, banyak ini ya. Nah, tapi ini tempatnya nih, ini bukan roda di dalam apa tabung ini. Jadi ini kalau mau diluncurkan tabungnya didiriin dulu ya, terus ada pelontar ya, ada pelontar, jadi pegas yang sangat kuat tuh di rodanya dilontarkan dulu, terus pas dia di udara sebentar langsung nyala itu anehnya, apa roketnya nyala. Kalau langsung nyala di dalam itu pelontarnya ikut rusak ya. Mahal juga pelontarnya, sak kendaraannya ikut rusak ya, ikut terbakar ya. Nah, jadi satu hal juga ya, luputnya pergerakan Hamas dari mata-mata Israel ya, dari intelijen Israel itu diduga karena mereka menggunakan ponsel Cina. Ya, yang itu tanpa pintu belakang, tanpa backdoor yang dikuasai Barat. Ya, jadi emailnya atau apa. Jadi kalau yang ponsel yang buatan perusahaan perusahaan Amerika atau yang di bawah Amerika ya, kayak Samsung itu kan Korea ya. Itu Amerika bisa minta minta
dibuka ya lewat pintu belakang ya, lewat pintu belakang. Karena perusahaan-perusahaan itu dipaksa oleh Amerika untuk memberikan rahasianya, rahasia pintu belakangnya itu ya. Tapi kalau yang Cina ya, ini merek-merek Cina ya, itu konon ya, konon backdoornya nggak dikasihkan Cina ke Amerika. Cina biar aman ini, biar percakapan para pembesar Cina nggak disadap oleh NSA nggak bisa ya. Nah ini juga menunjukkan bahwa di masa depan khilafah mesti membangun sistem komunikasi dan informatikanya sendiri agar lolos dari intelijen kafir. Nah itulah saja yang bisa saya sampaikan ya. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, saya kembalikan waktu kepada Kang Muammar. Silakan.